Selamat datang kembali di Lirisd Channel, channel yang membahas tentang alur cerita sebuah film yang bertujuan untuk mengisi kegabutan dan menghibur kalian semua. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Immortal. Film yang menceritakan tentang sejarah Yunani perang antara manusia yang dicampur tangani oleh dewa. Namun sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kita subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya dari channel ini. Di awal film, sebuah kotak raksasa dan super raksasa yang tertanam di dasar gunung telah didatangi seseorang dengan membawa sebuah busur yang bernama Epirus. Kotak tersebut berisi para titan yang dikurung oleh dewa karena kalah dalam pertarungan besar. Ternyata hal tersebut merupakan sebuah mimpi dari seorang wanita peramal masa depan. Hyperion adalah manusia kejam yang datang ke kerajaan untuk mengambil peramal wanita sakti. Dia sempat membakar tokoh keagamaan yang menghalangi jalannya menemukan peramal. Theseus adalah seorang anak muda desa yang gagah dan berani. Tiba-tiba lonceng dibunyikan oleh penjaga secara terus-menerus. Hal ini membuat para penduduk kaget dan berlari kalang kabut. Mereka semua berkumpul di halaman untuk mendengarkan pengumuman. Pengumuman tersebut, Raja Hyperion menyerang kuil dan akan mengevakuasi semua penduduk desa. Theseus sedang berbincang dengan pria tua tentang kondisi desanya kala itu. Padahal pria itu adalah Dewa Zeus yang menyamar sebagai gurunya. Di sisi lain ada salah satu pembelot yang tertangkap. Dia akan dieksekusi di depan patung kerbau tembaga. Patung kerbau itu mengeluarkan asap dari hidungnya dan berbunyi meraung-raung. Saat pengkhianat dibawa menghadap Raja Hyperion, ia dibawa beserta pendeta yang tertangkap. Hyperion mengatakan bahwa ia hanya menginginkan busur Epirus saja. Pengkhianat itu disiksa dan tidak boleh mempunyai keturunan dengan cara dipalu di kemaluannya. Theseus yang sedang mengingat masa kecilnya dengan sang guru tiba-tiba melihat kenyataan bahwa desanya telah dibakar oleh serangan musuh. Theseus yang sedang mengendap-endap langsung terkejut saat ibunya akan dieksekusi. Dia melawan habis-habisan dan akhirnya kalah karena tendangan musuh. Hyperion langsung mengeksekusi ibu di depan matanya sendiri. Namun Theseus tidak ikut dibunuh karena akan dipekerjaan di tambang. Di kayangan, para dewa berkumpul membicarakan tentang bantuan untuk para manusia yang kesusahan. Akan tetapi saat Zeus datang, ia tak setuju ada dewa yang ikut campur urusan manusia. Hanya boleh membantu jika Titan sudah bangkit dan mengancam jika ada yang melanggar maka akan dimusnahkan. Di lain tempat, Theseus dan para tawanan lain sedang dipekerjakan. Tampak mereka sangat kehausan dan di saat itu juga para peramal wanita datang. Theseus sudah tak kuat untuk bergerak, maka salah satu peramal menolongnya dengan cara memberi minum. Pada malam hari, 4 peramal berkumpul untuk melakukan ritual. Tak terduga ternyata mereka sudah merencanakan untuk menyerang penjaga dan kabur dari tempat itu untuk bersembunyi di bukit yang lainnya. Keesokan harinya mereka melihat kapal musuh dan berniat ingin membajaknya. Saat melakukan penyerangan, mereka tiba-tiba dibantu oleh dewa yang terjun bebas ke lautan dan membuat tsunami sumber besar hingga meluluhlantahkan semuanya. Setelah kejadian itu, mereka tetap di bukit dan sang peramal wanita selalu mendapat bayangan tentang orang yang dikafani. Sang peramal menyuruh Theseus untuk memakamkan ibunya secara layak. Keesokan harinya Theseus kembali ke desa dan memakamkan ibunya secara layak. Saat ibunya sudah dikafani dan akan dimasukkan ke kuburan gua, tiba-tiba ada yang menyangkut. Lalu ia mencari palu untuk mengikis batu yang menghalangi mayat ibunya. Saat batu itu digembur, ternyata yang ada di dalam batu itu adalah busur Epirus. Theseus bingung dan heran sambil menjajal-jajal busurnya. Tiba-tiba ada yang melempar senjata mengenai busurnya. Setelah keluar, ternyata yang datang adalah Mondragon, panglima perang milik Hyperion. Setelah berkelahi cukup lama, Theseus pun berhasil mengalahkannya dengan menebas kepala hingga jatuh ke tanah.
Saat Theseus keluar dari dalam biara pemakaman, tiba-tiba melihat ketiga temannya sudah ditawan dan akan dieksekusi. Theseus langsung memanah keempat musuh dengan busur Epirusnya. Peramal wanita itu mengurus dan merawat Theseus dengan sepenuh hati, dan mereka pun bermantap-mantap setelah capek-capek perang melawan musuh tadi. Sampailah Hyperion di depan gerbang benteng Yunani beserta warga yang telah berkhianat dan membocorkan seluruh informasi yang ada. Saat Theseus dan teman-temannya melihat jarak dengan benteng, tiba-tiba mereka mendengar seperti trompet. Pendeta bergegas lari ke bawah menuju patung kerbau yang dibakar. Ia mencoba membukanya, tapi tak sanggup. Kemudian Theseus mendorongnya dan berhasil rubuh patung tersebut. Ternyata di dalam patung itu terdapat ketiga peramal yang jadi tawanan Raja Hyperion. Mereka dibunuh dengan cara disiksa, dibakar di dalam patung kerbau secara hidup-hidup. Theseus berpindah tempat untuk melawan pasukan yang lain, akan tetapi dengan perlawanan kalah jumlah, akhirnya Theseus terpojok. Tak disangka salah satu dewa turun membantu Theseus membunuh pasukan musuh hingga tak tersisa. Zeus mengetahuinya dan segera turun dari kayangan. Dewa yang melanggar aturan tersebut pun dibunuh oleh Zeus sendiri dengan cambuk api. Zeus memberi pesan kepada Theseus bahwa sudah tak akan ada lagi dewa yang akan membantumu. Kamu harus bisa mengatasinya sendiri. Berangkatlah mereka dengan kuda yang tak akan berhenti berlari sebelum sampai di tempat tujuan. Pagi hari di camp Raja Hyperion, Hyena yang membawa busur telah sampai. Langsung saja busur itu dijajal oleh Hyperion. Hyperion adalah raja yang kejam, salah sedikit saja anak buah sendiri diculak matanya. Sampai Yunani, Theseus melapor pada Helios bahwa busur Epirus sudah di tangan Hyperion, akan tetapi dia tak percaya dengan busur dan mitos lainnya. Ia membuat Theseus marah besar. Hyperion mengutus utusannya untuk mencari Theseus. Ternyata itu adalah Hyperion sendiri yang menyamar dan turun tangan langsung untuk mengancam Theseus. Pagi harinya mereka sudah bersiap untuk berperang. Semua pasukan sudah siap di depan pintu gerbang. Hyperion menggunakan Epirus untuk menjebol tembok dinding benteng pertahanan. Sedangkan Theseus sedang membakar semangat perang para pejuang agar berani untuk melawan. Bertempurlah mereka dengan segenap kekuatan yang ada. Hyperion langsung menuju ke tempat Titan dikurung. Dia segera memanahkan Epirus ke kurungan Titan dan meledak. Keluarlah para Titan, dan dewa langsung turun untuk membasmi para Titan tersebut. Sedangkan Theseus pergi dan bertarung dengan Hyperion seorang diri. Hampir keseluruhan dewa kalah dan terbunuh dikarenakan jumlah Titan yang banyak dan bisa menggandakan diri. Akhirnya Zeus membuka segel gunung dan berusaha untuk menghancurkan gunung itu, sedangkan Hyperion berhasil dibunuh oleh Theseus. Di akhir film, seorang anak sedang melihat-lihat sebuah relief yang mengabadikan kisah perjuangan ayahnya sendiri, yaitu Theseus. Tiba-tiba Zeus datang menyamar sebagai orang tua dan mengatakan bahwa kamu harus jadi anak yang pemberani. Anak itu pun kembali ke ibunya yang merupakan gadis peramal. Dan ternyata di langit masih berlangsung perang antara dewa dengan Titan yang tak kunjung berakhir. What's your name? Achilles.